tanahku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mars Kota Batu. Di tengah-tengah lereng gunung bersinar kotaku, sayapnya berbudi luhur, beriman dan bertakwa, berudara sejuk dan segar, pertaniannya ramah lingkungan, pendidikannya selalu berdaya saing, lari wisata yang mendunia. Lihatlah, lihat ufuk di timur itu, siap dan segera menyongsong hidup baru. Bergandeng tangan bersatu bersama maju, bangun, bangun kotaku, mari kita berkarya maju. Dengan niat suci bertekad sekeras wajah, menuju masyarakat sejahtera. Siap, siap, segera, sumpah semua peran dan dayamu. Jujur dan ikhlas, setia selalu, demi kejayaan Kota Batu. Lihatlah, lihat ufuk di timur itu, siap dan segera menyongsong hidup baru. Bergandeng tangan bersatu bersama maju, bangun, bangun kotaku, mari kita berkarya maju. Dengan niat suci bertekad sekeras wajah, menuju masyarakat sejahtera. Siap, bersiap, segera, sumpah semua peran dan dayamu. Dengan kreativitas dan inovasimu, demi kejayaan Kota Batu. Dengan kreativitas dan inovasimu, demi kejayaan Kota Batu. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang serta salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wali Kota beserta Wakil Wali Kota, yang kami hormati pimpinan DPRD beserta seluruh anggota, yang kami hormati Sekretaris Daerah, Asisten, beserta Kepala OPD Jaringan Pemerintah Kota Batu, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada siang yang berbahagia ini, kita bisa mengikuti bersama rapat paripurna telekonferensi penyampaian 3 Rakerda Kota Batu tentang 1. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, 2. Kawasan tanpa rokok, dan 3. Perubahan atas Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan pimpinan perangkat daerah. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu
Batu yang kami hormati, untuk selanjutnya rapat paripurna ini akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batu. Kepada yang kami hormati Bapak Insinyur Asmadi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang kami hormati pimpinan DPRD Kota Batu, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres Batu AKBP Hadi Agung Pratama S3 MIK, Kodim 0818 atau yang mewakili, Bukajari Batu atau yang mewakili, yang kami hormati ketua-ketua fraksi, ketua-ketua komisi dan seluruh anggota DPRD Kota Batu, yang kami hormati Kepala BNN Kota Batu, pimpinan Bank Jatim Kota Batu, pimpinan DPR Jatim, yang kami hormati Sekda beserta jajaran pemerintah Kota Batu, camat, lurah, yang kami hormati Direktur BWR Bapak Bagio Prasasti, yang kami hormati Direktur PDAM Edi Sunaidi, yang kami hormati Direktur ATV Dr. Rubani Yusuf, yang kami hormati Sepan beserta staf, rekan-rekan pers, dan hadirin yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna pada hari ini, sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan ridhonya semata, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dan menjalankan tugas konstitusional dalam rapat paripurna hari ini yang dilaksanakan meskipun secara telekonferensi karena adanya pandemi COVID-19. Kami berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar dan hikmat. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, itu silakan. Selesai. Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna secara telekonferensi pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang berbahagia, sesuai jadwal kegiatan DPRD bulan Juni tahun 2020, pada hari ini teragendakan rapat paripurna penyampaian 3 raperda Kota Batu tentang 1. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, 2. Kawasan tanpa rokok, dan 3. Perubahan atas peraturan daerah Kota Batu nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah. Selanjutnya, untuk menyingkat waktu, marilah kita mendengarkan bersama-sama dengan seksama sambutan Wali Kota tentang penyampaian 3 raperda tersebut. Untuk itu, kepada Saudara Wali Kota, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, semoga kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan keberkahan selalu melimpah pada kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Batu, yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Batu, yang terhormat para ketua fraksi, ketua komisi, dan anggota DPRD Kota Batu, yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batu, Pak Kapolres,
Dandim atau yang mewakili Pak Padung, yang terhormat Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Pak Ahli, Asisten dan Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Batu, Direktur BAM, Direktur BWR, Direktur TV yang saya hormati. Yang saya hormati unsur pers dan hadirin yang berbahagia. Melalui sambutan ini, marilah kita mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, berkat limpahan dan rahmat serta karunia-Nya, serta senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti agenda dan paripurna DPRD Kota Batu dalam rangka penyampaian 3 rancangan peraturan daerah, yaitu yang pertama, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. Kedua, rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Dan yang ketiga, rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Meskipun kita melaksanakan agenda sidang paripurna DPRD Kota Batu ini melalui telekonferensi, mengingat masih dalam kondisi adanya wabah COVID-19, sehingga kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait penyampaian 3 raperda ini, mengingat masih dalam bulan Syawal, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah kepada semua hadirin yang merayakan, dan mohon maaf lahir dan batin. Seperti kita ketahui bersama bahwa Idul Fitri tahun ini kita rayakan dengan suasana yang berbeda karena kondisi pandemi COVID-19, kebiasaan mudik dan saling berkunjung antar sanak keluarga, kerabat dan handaitan tidak dapat kita lakukan. Ujian berat pandemi COVID-19 belumlah berakhir. Keselamatan sanak saudara di kampung halaman tentu lebih penting dan harus menjadi prioritas kita. Silaturahmi tetap dapat kita lakukan meski tidak langsung bertemu secara fisik. Banyak cara yang bisa kita lakukan melalui berbagai media elektronik maupun media sosial. Dan semoga dengan bersama-sama berjuang kita bisa segera melewati ujian ini dengan kembali pada aktivitas normal seperti sedia kala. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, dari 3 raperda yang akan saya sampaikan ini, yang pertama adalah rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, seperti keadaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, ilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan kehidupan nasional. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan. Kota Batu sebagai kota literasi harus didukung dengan perpustakaan yang memadai, berstandar nasional dengan kualitas pelayanan terstandarisasi. Akan tetapi, keberadaan perpustakaan sebagai pelengkap
tahapan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah belum terkelola dengan baik, sehingga kualitas pengelolaan perpustakaan daerah masih jauh dari standar nasional. Peningkatan kapasitas pengelolaan perpustakaan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu tidak sekedar penyelenggara perpustakaan daerah, melainkan juga untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan perpustakaan yang diselenggarakan satuan kerja perangkat daerah, sekolah, desa, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, maka perlu mengatur penyelenggaraan perpustakaan. Berdasarkan apa yang tersebut di atas, penyelenggaraan perpustakaan dan pengelolaan bukan saja menjadi kewajiban pemerintah daerah, melainkan juga menjadi kewajiban masyarakat. Kewajiban dimaksud dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat Kota Batu, sehingga perpustakaan berfungsi sebagai wahana belajar sepanjang hayat dan mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi warga Kota Batu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dan nasional. Selain itu, perpustakaan merupakan salah satu upaya memajukan kebudayaan daerah dan nasional dan menjadikan perpustakaan sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya daerah dan bangsa. Budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam. Dari sisi perspektif penyelenggaraan pemerintahan, keberadaan perpustakaan salah satu indikator kemajuan suatu daerah. Untuk melihat wajah daerah bisa dilihat dari wajah perpustakaan. Menyadari pentingnya perpustakaan, maka keberadaan peralatan daerah merupakan komitmen kebijakan pemerintahan Kota Batu. Agar perpustakaan dapat dikelola dengan baik dan keberadaannya bisa dijangkau dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, sehingga pada akhirnya perpustakaan berfungsi sebagai salah satu lembaga pendidikan non-formal yang sangat menunjang konsep pendidikan seumur hidup dan mengakselerasi usaha mencerdaskan kehidupan bangsa menuju terwujudnya masyarakat sejahtera dan informatif di lingkungannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yang kedua, mengenai Raperda tentang kawasan tanpa rokok atau KTR. Pengaturan mengenai KTR merupakan amanat dari ketentuan pasal 115 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk membentuk pengaturan mengenai KTR. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes PB Romawi 1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang pedoman kawasan tanpa rokok
ditegaskan bahwa pengaturan KPR di daerah harus dalam bentuk peraturan daerah. Konsumsi rokok merupakan masalah penting yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan serta ekonomi rumah tangga bahkan negara. Merokok merupakan perilaku adiktif yang beresiko terhadap kesehatan. Hal ini sudah ditegaskan dalam pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam pasal tersebut dinyatakan zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya. Angka konsumsi rokok di Kota Batu terus meningkat dari waktu ke waktu. Dari data riset kesehatan dasar Jawa Timur tahun 2013, di Kota Batu jumlah perokok sebanyak 30,20% atau 63.453 orang. Rata-rata konsumsi rokok 94,83 batang per minggu per orang atau sekitar 14 batang sehari. Seorang perokok dalam keluarga menghasilkan uang Rp392.000 sebulan dengan konsumsi harga sebatang rokok Rp1.000. Maka dalam satu tahun rokok tersebut mengeluarkan uang sebesar Rp4.700.000. Data ini menguatkan urgensi bahwa tingkat kecanduan rokok di Kota Batu sudah mengkhawatirkan. Sering kita dengar argumen perokok yang mengatakan bahwa merokok adalah hak tanpa sia-sia. Tersirat alasan ini terkesan masuk akal. Namun apabila kenyataan yang ada justru tidak sesuai dengan arti tersebut karena hak setiap orang untuk menikmati udara sehat merupakan hak asasi manusia sebagaimana pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap orang yang berhak hidup sejahtera lahir bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. WHO, the World Health Organization, menyatakan bahwa rokok merupakan penyebab kehancuran ekonomi negara berkembang. Pada saat ini, konsumsi rokok di Indonesia mencapai 15% pengeluaran pada kelompok keluarga berpenghasilan rendah. Ini angka yang sangat mengkhawatirkan. Fenomena peningkatan konsumsi rokok terjadi karena beberapa faktor, antara lain harga rokok yang rendah, jumlah penduduk yang terus bertambah, dan penetrasi industri rokok mereka. Konsumsi per kapita penduduk dewasa Indonesia naik sebesar 3,2% antara tahun 2001 dan 2004. Pada tahun 2007, Indonesia memiliki penerimaan cukai rokok sebesar 49 triliun dan tahun 2009 penerimaan cukai rokok Indonesia mencapai 59 triliun. Di sisi lain, biaya untuk mengobati penyakit akibat rokok pada tahun 2007 mencapai 180 triliun. Ini penelitian dari Warta Kapten tahun 2007. Dari Warta Kapten tahun 2008. Penelitian Jawa Timur menunjukkan beban penyakit akibat rokok yang dihabiskan untuk membiayai 225 juta selama 1 tahun adalah sebesar 4 triliun 845 miliar 4 miliar adalah 45.168.400 rupiah. Hasil salah satu survei menunjukkan pembelian rokok
pada penghasilan muslim sebesar 12,6%, sedangkan pembelian makanan pokok sebesar 15,5%, sumber dari PPPT Indonesia. Pembelian rokok ini setara dengan 11 liter susu, 12 kg daging ayam, 34 kg beras, dan 18 kg telur. Dari sisi medis, dampak konsumsi rokok terhadap kesehatan telah diketahui sejak lama. Hal ini dibuktikan oleh berbagai data dan fakta yang dimuat dalam ribuan artikel ilmiah. Berbagai penelitian dan pengkajian tersebut menunjukkan hubungan kausal antara konsumsi rokok dengan terjadinya berbagai penyakit. Dari penelitian tentang tembakau dan produk-produk yang berasal dari tembakau atau rokok, dapat disimpulkan bahwa produk tembakau atau rokok membahayakan kesehatan si perokok dan lingkungannya. Konsumsi rokok mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu atau perokok aktif dan masyarakat lingkungannya atau perokok pasif. Karena di dalam sebatang rokok terdapat kurang lebih 4.000 zat kimia, antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik. Fenomena kematian dan kesakitan yang disebabkan oleh konsumsi rokok sebetulnya bisa diredam melalui upaya pemerintah dengan menegakkan peraturan dan perundang-undangan yang berfungsi melindungi penduduk Indonesia yang memiliki hak untuk hidup sehat dan bebas dari paparan asap rokok. Berdasarkan fakta dan kondisi yang dimaksud, menunjukkan bahwa Kota Batu memerlukan peraturan tentang KTM. Hal ini kebutuhan yang tidak bisa ditawar dalam kerangka kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, yang ketiga adalah Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Batu nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, area perubahan reformasi birokrasi di bidang organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntansi, wilayah publik, pola pikir, budaya korporasi, telah mewujudkan tata pemerintahan yang baik, tata undang-undang pusat maupun pemerintah daerah terwujudnya perubahan mendasar melalui reformasi birokrasi, antaranya pada bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efektif, efisien, rasional, dan proporsional dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Tata kerja perangkat daerah yang jelas melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, yang menjadi kewenangan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Perangkat daerah kabupaten kota merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan. Evaluasi kelembagaan atau reorganisasi merupakan bentuk reformasi pada bidang organisasi
guna menyesuaikan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah dengan kondisi perkembangan masyarakat dan adanya kebijakan baru tentang penataan kelembagaan perangkat daerah secara komprehensif dan berkelanjutan tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Namun demikian, sampai saat ini pemerintah Kota Batu terus melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah di Kota Batu dengan terwujud susunan perangkat daerah yang efektif dan efisien, tepat ukuran dan tepat fungsi. Selain itu, rencana penyesuaian kelembagaan perangkat daerah di Kota Batu tahun 2020 melalui perubahan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 dimaksudkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu tahun 2017-2022 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2017-2022 dan juga didasarkan pada penetapan performance based organization atau organisasi perangkat daerah berbasis kinerja, di mana penyesuaian dari perubahan tersebut akan mulai kita laksanakan pada tahun anggaran 2021. Di samping itu, tujuan perubahan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah ini adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, sehingga dapat melaksanakan administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien yang dilandasi dengan asas-asas pemerintahan yang baik atau good governance. Perubahan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Batu tentang perubahan atas Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah adalah sebagai berikut. Pertama, Sekretariat DPRD tipe C menjadi Sekretariat DPRD tipe B dengan 3 bagian dan masing-masing bagian terdapat paling banyak 3 subbagian. Kedua, perubahan nomenklatur Dinas Pendidikan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan serta urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga menjadi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tipe A. 3. Memisah urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai evaluasi teknis pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan optimal menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. 4. Perubahan nomenklatur Dinas Pariwisata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan serta urusan pemerintahan bidang pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 5. Perubahan nomenklatur Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang pertanian menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Pertanian.
pada Dinas Kesehatan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menjadi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A. 7. Perubahan nomenklatur Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan menjadi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tipe B. Perubahan nomenklatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe B. 9. Penggabungan Dinas Pertanian tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian serta urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta Dinas Ketahanan Pangan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tipe A akan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan teknis kegiatan dan pencapaian kinerja apabila digabung dalam satu dinas dan paling banyak 6 bidang dan masing-masing bidang paling banyak 3 seksi. 10. Perubahan nomenklatur Dinas Penanggulangan Kebakaran tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan kebakaran menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe C. 11. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menjadi Satuan Polisi Pamong Praja tipe A dengan paling 4 bidang dan masing-masing bidang terdapat paling banyak 3 seksi. 12. Badan Keuangan Daerah tipe A yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan menjadi 2 badan, yaitu Badan Pendapatan Daerah tipe B, Badan Keuangan dan Angsuran Daerah tipe B. 13. Perubahan kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan peraturan pemerintahan dan kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Kota Batu dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu berbentuk kantor Kesatuan Beratur 0 tahun 2009 tentang evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 2 subbidang. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan pihak DPRD sehingga dapat direkomendasikan pada langkah pembahasan lebih lanjut melalui panitia khusus atau pansus, pembahasan antara pansus dan DPRD, tim Otoda pemerintah Kota Batu dan SKPD Pemrakarsa maupun SKPD terkait
nantinya dapat secara bersama mencermati dan mengkaji 3 rancangan peraturan daerah ini sehingga menghasilkan suatu produk hukum yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, aspiratif, dan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Batu tercinta. Demikian sambutan saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melindungi kita semua dalam menunaikan tugas mulia demi bangsa, negara, dan khususnya masyarakat Kota Batu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Wali Kota Budiawan Pokok yang telah menyampaikan sambutannya. Sedangkan untuk dokumen sudah kami terima, Bu. 3 tentang Raperda 3 perda rancangan. Selanjutnya penandatanganan berita acara serah terima 3 Raperda Kota Batu antara Ketua DPRD Kota Batu dan Wali Kota Batu. Dipersilakan. Sidang Dewan yang saya hormati dan hari ini berbahagia dengan telah disampaikan sambutan Wali Kota tentang penyampaian 3 Raperda Kota Batu tentang 1. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, 2. Kawasan tanpa rokok, dan 3. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Maka selesai rapat paripurna pada hari ini. Sesuai dengan mekanisme yang berlaku, nantinya fraksi-fraksi DPRD akan menyampaikan pandangan umum terhadap sambutan Wali Kota tentang 3 Raperda tersebut. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah beserta jajaran pemerintah Kota Batu, rekan-rekan wartawan, hadirin undangan yang telah mengikuti rapat paripurna hingga selesai. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna pada hari ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Sebagai wujud rasa syukur atas kelancaran jalannya rapat, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Nur Bani Yusuf. Kami persilakan. Mari kita ini sedang paripurna ini yang sakit Allah berhubungan Allah kemudahan apa yang kita lakukan menjadi amal baik dan sholat dan ditempatkan sebagai hamba yang makhluk hamdan wafi nama wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna bika min syarri ma wa darki istiqam wa su'il qada wa samatatil a'la. Allahumma inna bika min al-junun wal baros wal juz'an wa syarri hasad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belah,
dan penyakit lepra, dan penyakit kusta, dan penyakit berat lainnya yang tidak bisa disembuhkan. Allahumma inni a'udzubika minal khiyanah fa innaha bisatul butolah. Ya Allah, berlindung kepadamu dari teman yang berkhianat, karena sesungguhnya dia adalah sejelek-jelek teman yang berbaik. Aku berlindung kepadamu dari pikiran yang tidak pernah puas, dari angan-angan yang tidak pernah ada batas, dan kebutuhan yang tidak pernah tercukupi. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami keberkahan. Berkailah makanan kami, berkailah minuman kami, berkailah pasar-pasar kami, berkailah kota-kota kami, berkailah iman kami. Berilah kami kemudahan, keberkahan di dalam melaksanakan amanah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.